bersih, jasad nggak ada apa-apanya. Nah pada saat roh dicabut oleh Allah, wafat si almarhum nih Bapak Haji Sawad bin Haji Senin, lewat 3 hari dia minta izin sama Allah. Minta izin apa? An anzura, ya Allah izinkanlah saya untuk melihat ilal jasadi, kepada jasad saya ya Allah. Izinkan saya ya Allah untuk melihat jasad saya. Jasad mah adanya di ruang di kuburan tuh. Jasad adanya di liang lah. Di roh mah beda. Alladzi kunta fihi, ternyata diizinkan oleh Allah roh Bapak Haji Sawad ini melihat jasadnya. Pak Azanu, maka mengizinkan Allah. Pataji'u ilal qabri, begitu dilihat Bapak 3 hari setelahnya dikubur. Wa tanzuru min bu'din, maka dilihat oleh Bapak Sawad sama rohnya, jasadnya dilihat dari jauh. Pataro, maka terlihatlah oleh Bapak Haji Sawad, oleh rohnya ini, al-ma'a qad sa'ala min mikhratin wa famihi, dilihatlah dari jasadnya itu udah mulai keluar air. Udah mulai keluar air pada betus. Dari hidung, min mikhratin dari hidung, wa famihi dari mulutnya, keluar dari jasadnya. Patabki, maka nangis si roh, buka antawilan, dengan menangis yang sangat lama, sedih. Jasad-jasad yang selama ini digaya-gaya, jasad yang selama ini kita hias, jasad yang selama ini kita perhiasin, begitu mati baru 3 hari aja udah pada keluar air, ada di alam kubur. Maka si roh ini menangis, buka antawilan, menangis dengan yang sangat panjang. Watakulu, dan berkata si roh, ya jasadi, wahai jasadku, hadza manzilul wahsyati, ini ternyata tempat yang selama ini saya takutkan. Wal balai, tempat yang penuh dengan cobaan. Wal gommi, dan tempat ini yang bikin bingung. Wal hadni, dan tempat ini yang bikin sedih. Wan nadami, dan tempat ini yang bikin belangsak, ngelangsak. Jasad sendirian di alam kubur. Makanya jasad nggak ada gunanya Pak. Yang dipinta pertanggungan jawab di hadapan Allah adalah ruh. Setelahnya roh Bapak Haji Sawad melihat keadaan seperti itu, summa tarji'u, maka balik lagi. Nggak mau nemenin jasadnya, udah sama jasadnya juga nggak resep dia. Balik lagi. Fa'idha madohom 1 ayamin, dan apabila liwat si roh keluar dari ruhnya selama lewat 5 hari, malam kelima, ta'ti ilal kubri, datang lagi si roh ke alam kubur. Patajidu, maka ditemukan oleh si roh tersebut adamu qad sala fi mamihi wal qaiha wasadida fi udhunai, keluar getih, keluar darah, dam, nanah, udah mulai pada bengkak, udah dari mulutnya pada keluar. Wal qaih, nanah, ditemukan oleh si ruh jasadnya dalam keadaan sudah keluar nanah. Min udunaihi, dari 2 telinganya. Patabki, maka menangis seruh, bukaan tawilalan, dengan nangis yang sangat panjang. Summa takulu, maka berkata lagi si roh, ya jasadi hada manzilul hammi, wahai jasadku, ternyata ini tempat yang selama ini aku bingungkan, prihatin ngelihatnya. Wadudi, dan tempat ini adalah ternyata sudah mulai berdatangan dud, belatung. Belatung-belatung wal akorib, dan binatang-binatang yang akan memangsa daging kita sudah mulai berdatangan. Kalau kata Bang Roma, jadi santapan cacing tanah. Udah mulai tuh, cacing-cacing tanah, belatung udah mulai datang. Al-ana, ternyata sekarang wahai jasadku, kata si roh yang melihat jasadnya, yakulu, dan memakan adud si belatung-belatung tersebutlah maka kepada jasadmu. Wa yumaziku, dan memakan juga kepada buah lawan yang membungkusmu. Jilduka, sampai dengan kulitnya habis. Ini jasad yang dilihat oleh seruh. Begitu 5 hari,
summa tarji'u, kembali lagi, makin buruk keadaannya itu jasad. Faida madot sab'atu ayyamin, maka apabila lewat jasad keluar dari roh selama 7 hari 7 malam, takti ilal kubri, datang lagi ruhnya Bapak Haji Sawad ke kuburan, fatajidu, maka ditemukan adudu yang hasbu nahsan, maka sudah mulai ditemukan belatung-belatung yang mulai menggigit si belatung tersebut kepada jasad kita. Fatabki bukaan tawilan, maka nangis lagi ini si roh. Summa taqulu, maka berkata si roh, aina auladuka, wahai jasad, di mana anak-anakmu? Wa qaribuka, di mana sahabat-sahabat dekatmu? Wa ikhwanuka, di mana saudara-saudaramu? Al yauma, hari ini, yabkuna alayya, apakah cuma menangis melihat jasadmu? Dia menangis karena ditinggal sedih, padahal kalaupun seandainya melihat jasad yang sebenarnya, jasad yang sudah dimulai dimakan belatung, tentu anak, saudara, sahabat dekat akan lebih menangis bukaan tawilan, dengan tangisan yang sangat panjang. Ini jamaah sekalian. Oleh karena itu, sekali lagi, jasad tidak berarti buat kita, karena jasad ini semuanya akan hancur. Sama gambaran dunia ini akan hancur. Sama, kita tidak boleh sombong. Kalau kita mau sombong, apa yang mau kita sombongin? Begitu menghadap kepada Allah, ternyata kita berhadapan dengan malaikat munkar wa nakir, sudah tidak mampu kita menangani. Waruya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, telah diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, idza matar rajul, apabila meninggal dunia seorang laki-laki al-mu'minu yang beriman, taduru ruhu, muter, rohnya ini muter, berkeliaran di sini, aula darihi, di sekeliling rumah. Makanya kalau zaman dulu kadang-kadang ada orang yang meninggal baru suka nemuin, karena rohnya ini masih berputar mengelilingi di rumahnya. Syahron, selama 1 bulan. Masih 1 bulan dia masih ada di sini. Faida tamma syahro, maka apabila sempurna 1 bulan, ja'at ila qabri, baru dia datang ke kuburan. Ataduru hauluhu sanatan, dia berdiam, dia mengelilingi di atas kuburan selama 1 tahun, menunggu anak dan cucunya ada nggak yang datang mengirim Fatihah, mengirim doa. Selama 1 tahun ditunggu. Faida tamma sanatan, dan apabila sempurna satu tahun, rupiat, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala rohnya ke atas langit ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Setelahnya setahun baru diangkat. Makanya mudah-mudahan nih jamaah sekalian, kita yang hadir di sini takziah kepada orang tua kita, Bapak Haji Sawad ini menjadikan figur dan contoh buat kita. Masya Allah, wafat di hari Jumat, insya Allah syahid, Masya Allah. Mudah-mudahan nih anak-anak cucu semuanya yang mengurus jenazah dari awal sampai akhir, dari mulai memandikan sampai dengan mengkampanye sampai sekarang tahlil, semua mudah-mudahan disertai dengan ikhlas lillahi ta'ala, amin ya robbal. Karena keberkahan orang tua dari awal hidup di alam dunia sampai sekarang beliau sudah ada di alam baqo, insya Allah itu kemanjurannya akan lebih sempurna, amin ya robbal alamin. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita berintrospeksi, mari kita banyak mendekatkan diri kita kepada Allah. Mari kita janganlah takabur di hadapan Allah dikala ada perintah Allah. Jika kita mampu, mari kita berusaha untuk melaksanakannya. Jika kita mampu, berusaha dulu. Jangan belum berusaha udah nyerah. Jadi berusaha dulu. Timbulkan penasaran kita, agar supaya kita benar-benar mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang tidak pernah mau menimbulkan penasaran ada apa di balik ibadah ini orang-orang yang benar-benar tidak mempunyai dasar keimanan. Orang yang mempunyai dasar keimanan itu diawali dengan penasaran dulu, ada apa sih di masjid? Ada apa sih di tempat ngaji? Ada hikmah apa sih di thalabul ilmi? Ada hikmah apa sih di pengajian? Nanti Allah akan menunjukkan semua rahasia-rahasia yang ada di dalam kebaikan itu, insya Allah.
Jadi mudah-mudahan kita semuanya selalu senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Yang pertama kita doakan para jamaah semua, yuk yang belum mau agar supaya mau ya, agar supaya mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikala sudah mendapatkan pertolongan dari Allah, ijaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan dari Allah, maka akan terbuka wa ra'aitan nasa, lihatlah oleh kamu para manusia, yadkhuluna, bakal masuk fi dinillahi, kepada agama Allah, afwajan, berbondong-bondong. Insya Allah mudah-mudahan besok mau berbondong-bondong datang ke pengajian. Amin ya robbal alamin. Ibulin dulu penasaran, kalau nggak penasaran acan mau datang ke tempat ngaji. Ada apa sih tempat ngaji? Oh begitu tempat ngaji, ternyata di tempat ngaji makanan banyak. Nggak apa-apa ya, penasaran dulu. Karena kalau nggak ada penasaran, laki-laki nih mau sama perempuan, karena nguber-nguber perempuan kan karena penasaran. Ada apa sih sebetulnya di perempuan? Sehingga kita mengejar-ngejar karena penasaran. Timbulkan dulu penasaran ya. Nah mudah-mudahan jamaah sekalian melalui pengajian baik di setiap malam Jumatnya, baik di setiap malam Rabunya, saya minta jangan pernah berpatokan siapa yang ngajar itu Ustadz Saman ya. Ustadz Saman nggak ada apa-apanya. Ingat saya juga ngajinya sama siapa? Ulama ussalafus soleh, ulama yang kita baca, kitab yang kita baca bareng-bareng ya. Jadi kalau kata bahasa ulama, undur makola walatandur waman kola. Janganlah engkau lihat siapa yang berbicaranya, tapi lihatlah apa yang dibicarakannya. Dikala itu pembicaranya baik, sekalipun datangnya dari seorang gembala tukang ngangon kebo, kalau emang nasihatnya bagus mah wajib kita pungut. Benar gak? Nah kita ngejar-ngejar lenci pakai anjing, padahal anjing kan diharamkan sama agama, berhubung anjing itu bermanfaat. Yang penting ucapannya yang keluar dari mulut ini insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan melalui hadirnya dan datangnya di pengajian kita sedikit demi sedikit akan bisa rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongan kita, ketakaburan kita, dikala kita sudah berhadapan di Allah, apa yang mau kita sombongkan? Ternyata kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa ya. Mudah-mudahan jamaah sekalian nih, sekarang kita di alam dunia masih sombong. Mungkin kita masih punya jabatan, mungkin kita masih punya kesehatan, mungkin kita masih punya harta benda, timbul rasa kesombongan kita. Maka kelak di kemudian hari, dikala pulang ke hadapan Allah, kesombongan itu semuanya akan hancur. Jangankan lagi dunia, jasad aja tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu. Makanya jangan sombong. RT, RW, pejabat, presiden, semuanya ini adalah cuma titipan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong. Karena apa? Semua jabatan apapun yang ada dalam dunia, kalau sudah menghadap Allah, semuanya itu akan sama. Enggak presidennya, enggak RT-nya, enggak rakyatnya, semuanya sama. Ya, semuanya berhadap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibaratnya ini kita, karena kita ini akan berhadapan di hadapan Allah, masuk liang lahat. Ya, liang lahat. Ini gambarannya begini. Mungkin orang yang belanja daging di tukang sayur, sombong dia. Sama siapa? Sama orang yang belanja genjer. Iya, belanja di Bang Genjer. Daging dong. Kata yang beli daging, kata yang beli genjer, beli lagi tempe. Ya, belanja tempe saling hina menghina. Tempe, genjer, kangkung, daging sekalipun masuk ke dalam mulut, dibatengin, dimasak, begitu keluar pantat namanya sama Pak. Bener nggak? Nggak genjer, nggak tempe, nggak daging, tetap aja keluar ke lubang pantat namanya sama. Itu dia namanya. Bener nggak? Presiden, RT, menteri, RW, siapa pejabat apapun meninggal dunia, semuanya sama, namanya mayit. Presiden mati mayit, kiai mati mayit, orang susah mati juga mayit, orang kaya juga mati sama. Begitu gambarannya. Tetap aja mau sehebat apapun yang masuk ke dalam mulut kita, kalau udah keluar ke lubang pantat mah tetap namanya itu sama, mayit juga ya. Mudah-mudahan nih jamaah sekalian melalui takziah di malam yang ke-7 sekaligus diadakan
pidah. Mudah-mudahan wabil khusus kepada almarhum Bapak Haji Sawan bin Bapak Haji Senin, semoga ada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tadi yang disampaikan oleh Bapak Amil Judin Jamaluddin, ini mudah-mudahan dari malam pertama hingga malam ketujuh ini, datangnya kita ke tempat ini disertai dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah menjadikan nilai ibadah. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan jamaah sekalian, apa yang sedikit saya sampaikan dapat bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.